Kembali lagi tentu saja Dewit masih bersama dengan Pak Ganjar dan sekarang ini Bapak sedang menuju ke kantor Kementerian Desa Transmigrasi. di sana akan ada meeting. Saya ada penandatanganan kerjasama antara Pak Menteri dengan saya. Kita mau kirim transmigran ke Kalimantan Utara. Kenapa yang dipilih ke Kalimantan Utara? Sebenarnya ada banyak tempat, tapi salah satu yang mau kita kerjasamakan adalah yang di Kalimantan Utara dan beberapa masyarakat Jawa Tengah sudah ada di sana. Saya sudah tengok, sudah ada yang berhasil ya, dan kita mau kirim yang rombongan berikutnya. Tapi Mbak, kita persiapkan agar tanah mereka nanti juga tidak bermasalah, agar mereka kerja nyaman, tenang, dan kemudian produksinya juga bagus. Oh, wow. Iya. Pak, ini kan baru pertama kalinya nih adalah saya naik di mobil gubernur ya kan. Secara protokoler Bapak kan harus di samping kiri ya Pak ya? Katanya begitu. Nah, kayak sekarang saya ada di belakang driver. Tapi nggak penting loh, kalau mau tukeran boleh kok. Oh enggak apa-apa. Saya sesuai dengan RA Kartini Pak. Yang foto aja katanya laki-laki biasa. Nah, ini perempuan di kanan. Oke, boleh. Ya kan dari tadi kalau kita lihat segmen 1 saya selalu ada di kanan karena saya tahu Bapak datangnya dari Jawa Tengah. Sengaja Pak pengen melihat seperti apa sih yang pernah diajarkan oleh RA Kartini. Tapi enggak Pak, kita nggak akan ngomongin sejarah. Karena balik lagi ada hal-hal yang buat saya sebenarnya kagok gitu Pak kalau orang Sunda bilang. Jadi saya dibukain pintu tadi ya Pak ya. Bapak pernah nggak ngalamin hal yang seperti itu juga? Menarik Mbak, awal-awal jadi gubernur begitu, Pak dibukain pintu dan sebagainya. Terus saya bilang, saya bukain pintu sendiri masih kuat. Saya nggak cacat soal itu, jadi saya bilang aja nggak usah lah, lucu nanti. Dan bener Mbak, teman-teman saya kan memperhatikan. Kalau dibukain gitu dan ngomong, waduh, udah diteriakin, jar, dia bilang sampaikan seperti itu. Maka ketika saya sampaikan sama staf saya biasa kemudian melakukan itu sendiri, udah biasa aja. Bagaimana dengan pengawalan? Karena biasanya kalau kita lihat nih ya di jalan-jalan, kalau kita udah tahu udah mulai ribut, wah ini pasti orang penting yang lewat. Bapak tipikalnya kayak apa? Saya kebutuhan aja Mbak. Umpama ya di Jawa Tengah 35 kabupaten kota. Itu kalau dari kota satu ke kota lain macet, kita udah hitung. Kita lewat mana nih? Polisi udah ngitung jalurnya ke sini Pak. Macetnya kira-kira di mana? Ini sama sini. Maka pada saat itu Bapak kalau mau on time pakai forrider, saya pakai. Tapi kalau di dalam kota enggak, biasanya jalan sendiri. Maka saya pernah Mbak, mobil dinas saya, kijang saya itu ditabrak orang dulu. Karena saya nggak pakai pengawalan, pas kita berhenti lampu merah, ditabrak dari belakang itu. So, saya diingetin juga sama teman-teman dari kepolisian, makanya Pak itu nggak boleh, mesti dikawal. Saya bilang saya tuh sangat menghormati, tapi kayaknya kalau dalam kota nggak usah deh. Tapi kalau di luar kota Mbak, saya biasanya pakai agar lebih cepat, lebih on time. Saya pernah kejadian Mbak. Apa tuh? Maunya nggak dikawal biar agak santai, tapi yang di ujung sana telat semua jalannya. Jadi orang marah. Akhirnya karena kemudian kita ikut ngantri dalam posisi yang kadang-kadang traffic jam kan. Nah, itu yang kadang-kadang kita milih mana yang harus pakai forrider, mana yang tidak. Cuma nanti kalau Anda dengerin lagunya baru tahu ini mobilnya Gubernur Ganjar Pranowo. Oh, coba kita setel dulu. Ada lagu spesial apa nih? Pasti lagunya metal. Saya yakin lagunya metal. Boleh Pak sambil nyanyi-nyanyi di sini juga boleh. Pak, udah mulai Pak lagunya Pak. Gedein dikit juga nggak apa-apa, gedein banyak juga boleh. Nyanyi boleh loh Pak di sini Pak. Kalau tadi kan kayaknya nggak ada musiknya, kurang enak ya Pak. Saya bukan anak metal Pak, jadi nggak tahu lagu-lagu gini. Saya dengerin Bapak aja ya. Lagu metal itu ada nyanyinya ya Pak? Biasanya cuma musik doang nih Pak. Ada ya. Teriak-teriak lah ya. Kita tunggu. Sambil nunggu. Apa yang Bapak harapkan dari Jawa Tengah ke depannya Pak? Sebenarnya ada banyak pertanyaan masyarakat ya yang hari ini ditunggu. Rata-rata masyarakat di Jawa Tengah menyampaikan kepada saya bahwa saya sambil gini boleh ya Pak, biar Bapak nggak konsen. Infrastruktur mesti diperbaiki. Tahun ini adalah tahun yang memang tahun infrastruktur Mbak. Jadi anggaran kami naikkan 300%, dan tahun ini tahun pertempuran saya untuk mengawasi itu. Makanya pada saat Rabu Kamis saya berkeliling, saya ngecek satu persatu. Sehingga biasanya di handphone saya Mbak, kalau saya jalan begini saya potretin jalan-jalan. Saya upload di internet, saya sampaikan ini perbaikan di sini, ini perbaikan di sini. Bukan narsis, tapi saya ingin publik tahu. Publik tahu bahwa kami sedang melaksanakan ini, mohon maaf kalau macet,
tolong Anda awasi dan sebagainya. Ya, jadi butuh dukungan juga dari masyarakat dalam berbagai hal seperti itu tadi. Pak, udah nyanyi nih Pak. Mau nggak lo Pak? Rock to Neverland. Wah, ini lagu paling keren, Mbak. Judulnya apa ini, Pak? Enter Sandman. Ini oh, ini yang tadi. Ya. Metallica yang Bapak sebutin. Mau Bapak dilanjutkan nggak apa-apa, Pak? Daripada, silakan Bapak. Ini kan untuk menambah energi. Oh, ini lagunya. Kalau sekarang ini saya boleh pilih, Bapak boleh pilih gitu ya. Dikasih kesempatan untuk tetap tinggal di Jawa Tengah. Atau Bapak keluar dari Jawa Tengah, Bapak pilih mana Pak? Oh, pilih Jawa Tengah. Pilih Jawa Tengah. Maka kemarin waktu mau penyusunan kabinet itu di koran nama-nama saya muncul, terus kemudian bareng teman-teman yang lain. Wah, saya diserbu wartawan. Orang tanya, Pak Gu mau jadi menteri ya bilang. Tak siapa, menteri urusannya Pak Jokowi, bukan urusan saya gitu. Tapi ini nama Bapak ada di koran gitu. Saya bilang pertama saya jadi gubernur juga baru setahun. Yang pertama tidak etis, yang kedua Jawa Tengah ini menarik dengan potensi yang sangat banyak. Nah, karena sangat banyak, maka sebenarnya Jawa Tengah ini juga bisa melakukan lompatan. Nah, saya kepingin sekarang ini melompat beneran. Maka apa sih persoalannya? Ya tadi infrastruktur, terus kemudian ada pendidikan, kesehatan, UMKM dan sebagainya ini muncul. Maka pada saat itu kita punya kesempatan untuk membangun. Maka saya lagi menikmati, lagi asik banget di Jawa Tengah dengan masyarakatnya yang luar biasa ya, masyarakatnya luar biasa. Kemarin saya ngisi acara di Lemhanas, itu Gubernur Lemhanas juga menyampaikan kepada saya, tingkat kohesi masyarakat Jawa Tengah itu ternyata relatif tinggi, karena itu tadi harmoni, saling menghormati, orang bisa berbagi rasa, itu luar biasa. Itu yang menurut saya menjadi social capital, modal sosial yang bisa kita pakai untuk melakukan pembangunan dan percepatan di Jawa Tengah. Maka tetap tinggal di Jawa Tengah itu sebuah kemutlakan pilihan untuk hari ini. Wow, itu ya, itu salah satu udah dibilang cap lah ya, pokoknya udah dicap mati Bapak akan tetap ada di sana. Tapi Pak, kalau kita putar balik lagi Pak, kita bicara mengenai keluarga, pola asuh apa sih yang Bapak ingin tanamkan kepada alam ya? Karena kan Bapak sekarang artinya jalurnya sudah ke politik. Apakah nanti Bapak mengharapkan anak Bapak juga ke jalur politik? Karena saya tanya pertama-tama masih dia kecil itu, kamu pengen jadi apa? Saya pengen jadi pemain bola. Kemudian jadi gede sedikit, ketularan bapaknya, ketularan emaknya, sama-sama suka musik rock. Dia mulai kursus gitar, aku pengen jadi gitaris. Gede lagi, sekarang sudah SMP, aku pengen jadi scientist. Maka kemudian sekarang dia lagi suka banget ikut lomba sains. Jadi maka kemarin saya biarin aja dia. Tiba-tiba datang ke saya, ya aku mau ke Seoul. Seoul mana? Korea Selatan. Iyalah, emang mana lagi kata. Kamu ngapain ke sana? Aku mau ikut science camp. Itu apa? Itu Asian Plus 3, lomba sains gitu. Nah ini temanya adalah greenhouse. Jadi dia ingin anak-anak diminta membuat sebuah tema riset tentang greenhouse. Nah ternyata dia berangkat sama teman-temannya, seleksi, lolos, pulang membawa medali emas. Makin dia suka, terus kemarin lomba berikutnya ada di Indonesia. Dia ikut lagi. Lihat ya penelitianku besok. Aku mau buat plastik sintetis. Jadi berhari-hari itu dia nggak pulang, Mbak. Pulangnya sore terus. Ngapain anak ini? Rupanya dia lagi uji coba. Sama guru pembimbingnya itu luar biasa dan dia makin tertarik dengan sains. Sehingga saya berikan keleluasaan dan saya sampaikan kepada anak saya, pokoknya kalau kamu mau beli buku, dimanapun bukunya apapun, kamu boleh beli. Oke Pak, ini karena Bapak udah sampai di lokasi, waktu Bapak sangat terbatas, tapi terima kasih sebelumnya ya Pak sama-sama. Sudah kasih kesempatan saya, nggak cuma ada di dalam mobil ini, tapi semua pengalaman yang Bapak berikan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk orang lain. Sekali lagi terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Dan kita akan ketemu lagi David berikutnya tentu saja dengan narasumber lainnya yang jauh dan terus menarik. Jadi tonton terus ya David, ketemu lagi dengan saya Kamidia Radisti. Sampai jumpa.